Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saja Romadona dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas Wiranegara. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum dalam mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal lain yang bersifat batiniah sebagai pedoman manusia dalam bertingkah laku. Nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Sesuatu itu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat, yaitu menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan meyakinkan. Ada beberapa ciri nilai. Yang pertama yaitu nilai yang bersifat abstrak atau tidak dapat diindra, misalnya kejujuran. Kemudian yang kedua yaitu nilai yang memiliki sifat normatif. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma, misalnya nilai keadilan. Dan yang ketiga yaitu nilai berfungsi sebagai motivator dan manusia adalah pendukung nilai, misalnya nilai ketakwaan. Fungsi nilai bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu sebagai faktor pendorong. Nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Yang kedua, sebagai petunjuk arah. Nilai berkaitan dengan cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan. Yang ketiga yaitu nilai sebagai pengawas. Nilai mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Yang keempat, nilai sebagai alat solidaritas. Nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Yang kelima, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Kemudian yang keenam, nilai sebagai benteng pengaruh perlindungan, yaitu nilai berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Berikutnya adalah moral. Moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Dalam hubungannya dengan nilai, moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik, buruk. Moral juga bisa dikatakan sebagai perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima, serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jenis-jenis moral ada dua. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini memberikan fakta
sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kemudian yang kedua yaitu moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Ada beberapa fungsi moral bagi kehidupan manusia. Yang pertama, meningkatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Dan yang ketiga dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Berikutnya yaitu hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa masyarakat. Dalam kaitannya dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama adalah untuk ketertiban. Hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum diatur untuk kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum dibutuhkan karena dua hal. Yang pertama, karena bentuk sanksi dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi ketertiban masyarakat. Yang kedua, masih banyak perilaku lain yang belum diatur dalam norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Misalnya perilaku di jalan raya. Ada beberapa fungsi hukum, yaitu sebagai alat pengukur tertib hubungan masyarakat, kemudian sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan sebagai penggerak pembangunan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, perlindungan HAM, dan keperluan kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Hubungan manusia dan hukum ada dalam setiap sikap dan perilaku, termasuk tutur kata, senantiasa diawasi dan dikontrol oleh hukum yang berlaku. Kehidupan manusia sehari-hari berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia yang sadar hukum akan selalu bersikap dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia tersebut tidak akan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai keadilan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras, tanpa merugikan pihak lain, karena orang lain punya hak hidup seperti kita. Jadi, kita harus memberi kesempatan pada orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Prinsipnya, keadilan terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa pada kewajiban merupakan pemerasan. Sedangkan tindakan yang hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada mudah diperbudak atau dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, keadilan bisa disimpulkan sebagai kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara, kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara, hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Ciri-ciri keadilan adalah yang pertama, tidak memihak. Yang kedua, sama hak. Yang ketiga, sah menurut hukum. Yang keempat, layak dan wajar. Sedangkan akibat dari ketidakadilan adalah kehancuran diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu kezoliman.
yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan roh, dan makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Itulah kenapa nilai adalah sesuatu yang baik dan selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.